Perkenalkan, nama saya Juni Susanti dari PKU 2B NIM 2005 135 412 Prodi Kepelatihan Olahraga Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pemimpin Melayu pada Provinsi Riau. Bangsa Melayu termaksud bangsa yang tertua di dunia lebih dari 1000 tahun silam. Bangsa ini sudah ada dan membentuk suatu komunitas masyarakat, khususnya di wilayah Pulau Sumatera, hingga Semenanjung Melayu. Lalu, khususnya di wilayah Jambi, maka sejak dahulu kala telah dihuni beberapa etnis Melayu, seperti suku Kerinci, suku Batin, suku 12, suku Penghulu, suku Kubu, atau suku Dayak Dalam. Sejarah telah membuktikan bahwa kepemimpinan raja-raja masyarakat Melayu pernah mengalami masa kejayaannya. Perdagangan yang dijalankan oleh masyarakat Melayu mampu menambah berbagai belahan dunia pada masanya. Bahkan pada era Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh. Sejarah Melayu juga banyak menyatakan kearifan kepemimpinan dalam perspektif budaya Melayu. Sehingga di tengah krisis kepemimpinan melanda negeri ini, tradisi Melayu sejak dahulu telah menawarkan model kepemimpinan yang dikira pas untuk Indonesia di tengah masa yang kerap dihadapi saat ini. Model kepemimpinan tradisi Melayu kini disederhanakan dengan istilah model kepemimpinan transformasial di era kontemporer. Satu model kepemimpinan yang ideal di tengah situasi Indonesia saat ini. Jadi, kepemimpinan model tradisi Melayu masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, karena model kepemimpinan yang ditradisikan adalah transformasional yang diharapkan bisa membawa perubahan ke arah yang baik. Nah, selanjutnya, kepemimpinan bangsa Melayu. Seorang pemimpin dalam tradisi Melayu adalah sosok manusia yang lebih baik daripadanya lainnya, sakti, kuat, gigih, dan tahu banyak hal. Para pemimpin juga merupakan manusia yang sejumlahnya dikit. Namun, perannya dalam suatu komunitas merupakan penentu keberhasilan. Karena itu, sebelum abad Masehi, etnis Melayu, khususnya Jambi, mengembangkan suatu corak kebudayaan Melayu prasejarah di wilayah pegunungan dataran tinggi. Pada zaman dahulu yang dimasukkan dengan wilayah Kerinci dengan mencakup daerah yang disebut dengan Kerinci atas, Kerinci bawah, rendah, sementara istilah Kerinci itu sendiri berawal dari kota Kerinci yang berarti negeri di negeri bawah bukit. Jadi, ekstensi suatu negara ditentukan oleh 3 hal penting, yaitu kepemimpinan, rakyat, dan wilayah. Jikalau tidak ada akar, maka pohon tidak dapat berdiri. Sebuah ungkapan mengenai pentingnya seorang pemimpin. Dan pada masa kerajaan Melayu terdapat raja-raja yang berjaya dan mampu membawa kerajaannya pada masa keemasan. Untuk itu, salah satu sumbangan terbesar dari kebudayaan Melayu adalah turut mewujudkan membentuk jati diri Indonesia. Dan tidak berlebihan apabila kebudayaan Melayu disebut dengan akar berdiri bangsa ini. Pengaruh Melayu bagi Indonesia pada umumnya meliputi banyak hal. Di antaranya adalah Kak Jana dalam politiknya. Kepemimpinan Melayu, baik Melayu tua maupun muda, terdiri dari pemangku adat. Di samping tokoh tradisi seperti dukun atau orang pintar sebagai pemimpin informal. Untuk Melayu tua, Prahindu, Buddha, Islam, maka lebih jelasnya akan diberikan contoh kepemimpinan formal yang ada pada masyarakat Kerinci kuno, yaitu Sigindo atau pemimpin beberapa lurak, depati. Lalu ada luhak, kelebu, perut. Dalam kitab
Bukhari Al-Jauhari menggariskan 10 sifat raja atau pemerintahan yang baik dan harus diterapkan, yaitu 1. Tahu membedakan baik dengan buruk. 2. Berilmu ilmiah dan batiniah. 3. Mampu memiliki materi dan pembantunya dengan benar. 4. Baik rupa dan budinya supaya dikasihani dan dihormati oleh rakyat. 5. Pemurah dermawan ringan tangan. 6. Memegang jasa orang lain atau tahu balas budi. 7. Berani, jika berani maka pengikutnya juga akan berani. 8. Cukup dalam makan tidur supaya tidak lalai. Mengurangi atau tidak foya-foya atau tidak bermain dengan perempuan laki-laki. Raja tidak Prinsip bagi raja-raja Melayu pun banyak mencerminkan kriteria yang baik seperti di bawah ini. Sebagai pemimpin banyak tahu. Artinya pemimpin yang baik haruslah mempunyai banyak pengetahuan. Pengetahuan mutlak diperlukan pemimpin untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya. Tanpa pengetahuan, seorang pemimpin tak memiliki visi yang benar. Kalaupun ia memiliki visi besar, pastilah ia akan kesulitan merealisasikannya. Kedua, pemimpin banyak arifnya, yaitu merujuk kepada kemampuan, pembawaan diri, dan proses bersosialisasi, sedangkan bijaksana lebih mengarah kepada pengolahan pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, sebagai pemimpin banyak bijaknya. Oleh karena itu, tradisi Melayu banyak memposisikan sifat bijak, salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh seseorang raja atau penguasa. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat itu adalah sebagai pemimpin banyak cerdiknya. Artinya, memiliki pengetahuan yang cukup, seorang pemimpin harus mencerminkan diri sebagai orang yang cerdik, yang diartikan sebagai proses pengolahan pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai keputusan yang paling tepat dalam menangani masalah. Pemimpin banyak pandainya, yaitu dalam konteks ini dimaknai sebagai kemampuan analisis yang baik terhadap masalah-masalah yang ada dengan tunjangan adanya pengetahuan yang cukup ditambah dengan kepandaian dalam menganalisis. Maka pemimpin harus cerdik dalam mengambil keputusan. 6. Pemimpin mulia budinya, yaitu pemimpin tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan yang licik dan sewenang-wenang. Sebagai pemimpin banyak relanya. Ia harus rela dalam hal demi terpenuhinya kepentingan warganya. Sebagai pemimpin banyak ikhlasnya. Maksudnya itu memiliki pengertian yang berbeda dengan ikhlas, yaitu sebuah bentuk sikap untuk berkorban, maka ikhlas lebih mengarah kepada pengelolaan niat. Kalau pemimpin tidak ikhlas, banyaklah niat yang akan terkandas. Sebagai pemimpin banyak tahannya, yaitu pemimpin harus memiliki mental yang bertahan. Ketabahan dan kesabaran menjadi salah satu pemimpin yang ideal untuk menjamin terjaganya komitmen dari sang pemimpin. Sebagai pemimpin banyak taatnya, yaitu ketaatan melainkan juga bukan hanya memiliki kewajiban, melainkan juga memiliki ketaatan.
Pemimpin mulia berduduknya, mampu mencerminkan kepribadian yang baik. Pemimpin banyak sadarnya, yaitu tak kerap menggunakan kekuasaannya. Kewenangan di sini banyak pemimpin yang tidak mampu membaca situasi dengan mengerti keadaan yang pasti, akhirnya terjerumus oleh permasalahan yang lebih parah. Sebagai pemimpin banyak tindaknya. Seorang pemimpin haruslah memegang kekuasaan teguh kebaikan, menghindari keburukan yang dapat terjadi dan merugikan rakyatnya. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.